19.55 pas. Kita sudah bisa untuk memulai kelas ini ya. Boleh cek sound, ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Ya, lanjut. Oke, lanjut. Assalamualaikum Siap Yunda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena telah mengizinkan kita semua untuk melanjutkan kelas epistemologi ini sampai dengan pertemuan ketiga ya. Perkenalkan, saya Putri Fatihatul Hikmah, mahasiswa Filsafat UIN Sunan Kalijaga semester 5. Malam ini saya bertugas sebagai moderator. Kepada teman-teman semua, saya harap sekarang tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mempunyai semangat untuk melanjutkan kelas ini sampai dengan selesai. Dan tak lupa pula dijaga selalu kesehatan dan semangatnya dalam mengikuti kelas ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum itu, mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan membaca doa. Membaca doa Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Oke, saya pikir semua sudah selesai ya untuk membaca doanya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada pemateri kita, Bapak Imam Iqbal. Pada beliau dipersilahkan. Sebentar ya, Put, saya ganti settingan dulu, soalnya yang ini nggak bisa. Oh ya. Ya, buat teman-teman yang lain, mungkin bisa mempersiapkan buku, pena, sembari menunggu pemateri. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua Zoom, satunya yang kebetulan ada teman dosen yang sedang sakit, jadi sama-sama mendoakan. Pertama, mohon maaf karena pekan lalu saya kebetulan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggal, sehingga untuk sesi ketiga ini dipending ke pekan ini. Tapi saya kira tidak apa-apa ya, sambil jalan, yang penting kita pelan-pelan kita menyelesaikan sampai sesi keempat nanti. Kemudian kita juga berdoa bersama-sama semoga kita selalu sehat, imunitasnya meningkat begitu ya. Ini semakin COVID ini semakin dahsyat, tapi orang-orang semakin tidak peduli sekarang sudah ya. Jadi ya begitulah, jaga diri masing-masing saja sudah sekarang. Dan kalau perlu ya tetap pakai protokol, diterapkan protokol kesehatan itu supaya kita juga bisa menjaga orang lain. Kalau yang masih muda-muda seperti adik-adik ini kan masih kuat-kuat ini. Tapi kalau sudah yang tua-tua yang kena kan bahaya. Oke, pada malam hari ini, sesi kali ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Kemarin
sudah tentang pengantar epistemologi ya, kemudian bagaimana perkembangan epistemologi di Barat dengan tiga alirannya itu. Nah, sekarang di sesi ketiga dan keempat ini kita akan bicara tentang epistemologi dalam konteks filsafat Islam. Whiteboard-nya kelihatan ya, Put? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Aman. Kelihatan. Soalnya sudah lama enggak nyoret-nyoret di kelas. Dasarnya ngajar ya, jadi kalau lama enggak coret nih. Epistemologi di Islam, di filsafat dalam konteks dalam kajian filsafat Islam. Epistemologi dalam konteks filsafat Islam. Kita akan memulai dari penjelasan mengenai sumber. Sama yang pertama dulu, yang sesi pertama dulu kan kita mulainya juga dari sumber ya. 3 kata kunci yang penting dari epistemologi itu adalah origin, kita ulangi lagi, kemudian method, oke ya, method gitu ya. Kemudian yang ketiga validitas, sumber, metode, lalu yang ketiga adalah validitas. Dalam filsafat Islam, kalau kita merujuk misalnya kepada karya-karya filsafat yang ditulis misalnya oleh siapa, Ibnu Rus ya. Ibnu Rus itu menulis buku judulnya Faslul Maqal Fima bainal syariah wal falsafah minal ittisal, kira-kira begitu judulnya. Artinya penjelasan yang terperinci tentang hubungan antara agama, antara syariat dengan filsafat. Nah, di dalam karya itu dia membedakan 3 kelompok masyarakat. Jadi masyarakat Muslim itu dalam hal pengetahuan, dalam hal logos itu ada 3 kelompoknya. Gitu. Pertama dia menyebutnya adalah khotobiyun, saya tuliskan dulu saja ininya, istilah-istilah dia. Yang kedua adalah jadaliyun. Yang ketiga adalah irfaniyun. Khotobiyun, jadaliyun, irfaniyun. Khotobiyun itu orang-orang yang kelompok masyarakat, kelompok orang-orang yang menjelaskan suatu hal dengan cara mengucapkannya, atau apa ya, orang kelompok masyarakat yang menjelaskan sebuah pengetahuan dengan memberikan definisi lah, kira-kira begitu ya. Misalnya contohnya orang-orang ini mau mengetahui tentang siapa itu manusia. Maka cara mengetahui manusia itu atau memberi penjelasan tentang manusia itu dilakukan dengan definisi. Di khotobiyun, orang-orang yang modus pengetahuan, mode of epistemologinya itu, mode of pengetahuannya itu, mode of cara mengetahuinya itu dengan memberikan definisi terhadap sesuatu, dan itu diungkapkan dengan kata-kata. Itu khotobiyun. Nanti kita perjelas, yang penting ini saja dulu 3 istilah ini. Kemudian yang kedua adalah jadaliyun. Jadaliyun ini menurut Ibnu Rus adalah kelompok masyarakat
yang mengetahui sesuatu lewat berbantah-bantahan, jadali, dialektis gitu ya. Jadi kalau kita mengenal ada logika, ada siklus, misalnya tesa, itu tesa, antitesa, dan sintesa. Nah, ini modelnya jadalium, itu dialektis gitu. Ini dengan penjelasan, ini dengan dialektika. Bagaimana kita tahu bahwa warna itu hitam? Atau bagaimana kita membandingkan dua warna, yang satu hitam dan satu bukan hitam? Kita tahu hitam karena dia bukan putih. Jadi hitam menjadi tesa, terus bukan putihnya itu antitesa. Jadi cara memperoleh pengetahuannya itu begitu tadi kelompok ini. Yang ketiga adalah Irfaniun. Irfaniun ini adalah kelompok masyarakat yang kelompok umat Islam yang menggunakan intuisi mereka untuk memperoleh pengetahuan. Ini yang disebutkan oleh Ibn Rus di dalam kitabnya Faslul Maqal itu. Khattabiyun, Jadaliyun, Irfaniyun. Dalam pengelompokan yang lebih populer, 3 ini bisa kita gunakan istilah lain untuk menyebutnya. Pertama, yang Khattabiyun ini adalah Bayaniyun namanya. Sebut saja ya. Bayani. Sambil mengenal istilah-istilahnya dulu. Ini kata-kata kunci dalam filsafat, dalam epistemologi Islam. Bayani. Apa itu bayan? Untuk pengantar saja, nanti detailnya saya akan lebih mengarah kepada sumber pengetahuan dalam bayan ini seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, dan seterusnya. Tapi untuk pengantar saja bahwa bayani ini adalah jenis pengetahuan yang diperoleh lewat penjelasan. Tadi ini kan definisi ya. Manusia mengetahui sesuatu dengan mendefinisikan, karena dengan definisi itulah sesuatu itu menjadi jelas. Bayan itu artinya jelas gitu. Bahasa Indonesianya penjelasan. Membayankan sesuatu itu artinya menjelaskan sesuatu. Menjelaskan sesuatu itu bisa dilakukan dengan definisi. Salah satunya. Siapa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang berakal. Dan seterusnya ya. Biasanya dipakai logika, dipakai aturan definisi seperti itu. Itu bayani. Yang kedua, apa yang disebut oleh Ibn Rus sebagai jadaliyun ini, kita bisa menyebutkan kata kunci yang kedua, yaitu burhan. Burhan itu adalah cara memperoleh pengetahuan dengan melakukan analisa rasional terhadap sesuatu. Jadi ada proses analisa rasional. Nah, model dialektis ini, model dialektika itu kan model pemikiran yang rasional, ya. Tesa, antitesa, dan sintesa itu model pemikiran yang rasional. Maka jadaliyun yang dimaksud oleh Ibn Rus itu sebenarnya mengaplikasikan atau menerapkan modus epistemologi, mode of epistemology ya. Mode of epistemology itu bisa diterjemahkan menjadi modus epistemologi itu, tapi bukan modus dalam kata-kata zaman now ya. Apa mode of epistemologinya? Yaitu burhani. Ya, burhani. Ini kata kunci yang kedua, burhan. Yang ketiga, irfan itu sama. Irfaniyun itu ya irfani. Apa itu irfani? Irfani adalah cara mengetahui yang mengandalkan potensi intuisi. Intuisi. Ya. Jadi bukan rasio tetapi intuisi.
Nah, kita bisa bertolak dari 3 kelompok ini saja. Jadi ada 3 kelompok yang merepresentasikan atau yang menunjukkan atau yang mewakili cara atau model pengetahuan, model epistemologi yang berbeda dalam Islam. Yang pertama adalah kelompok Bayani, yang kedua adalah kelompok Burhani, yang ketiga adalah kelompok Irfani. Ini istilahnya agak berbeda dengan yang 2 minggu yang lalu ya, yang epistemologi di Barat itu. Kalau di Barat kan kemarin itu empirisme itu ya, rasionalisme, lalu intuisionisme. 3 itu. Empirisme, rasionalisme, intuisme. Apakah ini sama dan sebanding? Saya kira tidak. Ya. Jadi konteksnya berbeda. Kita bicara empirisme, rasionalisme, dan intuisme itu konteksnya adalah filsafat Barat. Sementara kalau mau bicara epistemologi dalam konteks Islam, modelnya berbeda. Bukan lagi empirisme, rasionalisme, atau intuisme, tetapi Bayani, Burhani, Irfani. Ya, silahkan kunyah dulu ini kata-kata kuncinya ini. Bayani, Burhani, Irfani, kemudian Khattabiyun, Jadaliyun itu. Bayani adalah orang-orang atau kelompok, atau Bayaniyun itu adalah kelompok orang-orang yang mengandalkan model penjelasan untuk memperoleh pengetahuan. Apa contohnya? Misalnya melalui definisi, mendefinisikan sesuatu. Kita bisa mengetahui sesuatu kalau kita mendefinisikannya. Atau model atau orang-orang yang ketika ingin mengetahui sesuatu dia minta contohnya seperti apa. Nah, itu model Bayaniun. Burhaniun itu adalah kelompok atau model epistemologi yang mengandalkan analisa rasional. Ya. Yang ketiga Irfan itu adalah model epistemologi yang mengandalkan intuisi. Itu untuk pengantar. Nah, selanjutnya hal penting yang perlu saya garis bawahi untuk mengantarkan pada epistemologi Islam itu pertama adalah misalnya ini ada orang yang ingin mengetahui ya, subjek. Dia ingin mempelajari sebuah buku gitu. Ini objek pengetahuan. Kemudian ini proses pengetahuannya ya. Prosesnya. Kalau dalam pemahaman kita yang biasa, ya, atau dalam pemahaman epistemologi Barat itu, ketika seseorang subjek pengetahuan ingin mengetahui atau melakukan proses pengetahuan terhadap sebuah objek, maka yang dia lakukan adalah mempelajari objek. Jadi hubungannya apa? Hubungan subjek objek. Ya. Misalnya Anda ingin mengetahui bagaimana virus COVID-19 itu berkembang biak atau bermutasi begitu, maka Anda mempelajarinya. Anda sebagai subjek, kemudian virus COVID-19 itu sebagai objek pengetahuan. Saya sebutkan di 2 pekan yang lalu dan bahwa dalam konteks filsafat atau epistemologi di Barat, objek pengetahuan itu dimanipulasi sedemikian rupa. Untuk kepentingan apa? Untuk memperoleh pengetahuan itu. Ya. Kemudian subjek dan objek ini berjarak. Itu dalam kajian filsafat, dalam kajian epistemologi di Barat. Nah, di Islam tidak begitu. Tidak hanya begitu ya. Di Islam ini agak lebih rumit. Jadi ini ada subjeknya, ini ada objeknya, lalu ada pengetahuan gitu ya, ada pengetahuan.
Nah, ada proses transendensi namanya di sini. Transendensi. Apa yang dimaksud dengan transendensi? Bahwa dalam filsafat Islam diajarkan atau dalam epistemologi Islam diyakini bahwa namanya pengetahuan itu tidak diperoleh lewat mempelajari objek langsung, tidak. Tetapi pengetahuan itu diperoleh atau pengetahuan itu ada pemiliknya. Pemilik pengetahuan. Ini ada unsur yang tidak ada di dalam filsafat Barat. Jadi ada unsur transendennya, ada pemilik pengetahuan. Siapa itu? Allah. Ya, apapun pengetahuannya. Jadi ada dua cara mengetahui dalam Islam. Dengan demikian, apa itu? Pertama, subjek bisa mempelajari langsung objeknya ini dan melakukan proses mengetahui tadi itu. Ya, sehingga dia dapat pengetahuan, atau subjek meminta langsung pengetahuan kepada pemiliknya tentang ini ya. Lalu pemilik pengetahuan ini yang memberikan pengetahuan kepada subjek tadi. Itu yang disebut sebagai ilmu huduri. Yang ini langsung ini disebut ilmu usuli. Nah, apa yang mau saya garis bawahi bahwa dalam konteks filsafat Islam, epistemologi itu mengalami proses, ada unsur ini, ada unsur transendensi tadi itu. Ada keyakinan yang sangat tinggi di kalangan para filosof Muslim bahwa pengetahuan itu milik Tuhan, milik Allah. Jadi bukan hanya relasinya, bukan hanya subjek-objek, tetapi relasinya adalah subjek-objek dan pemilik pengetahuan. Itu beberapa dua hal ya yang saya jadikan pengantar. Kemudian kita kembali kepada tadi ini. Ada 3 model pengetahuan di dalam, atau 3 model epistemologi dalam Islam itu, Bayani, Burhani, dan Irfani. Pada malam hari ini kita hanya akan membahas Bayani saja, di samping pengantar tadi. Saya tunjukkan file lain. Nah ini, cara berpikir atau mode of epistemology Bayani. Cara berpikir atau epistemologi Bayani. Ada beberapa unsur ini. Pertama tentang sumber, kedua tentang metode, ketiga tentang pendekatan, 4 tentang peran akal, 5 tentang prinsip-prinsip dasar, 6 tentang ilmu-ilmu pendukung. Nanti kita akan lihat juga di epistemologi Burhani dan epistemologi Irfani bagaimana 6 hal ini bekerja. Sebenarnya ada 10 tapi saya potong jadi 6 saja supaya lebih mudah begitu dipahami ya. Kita lihat misalnya kemarin saya menjelaskan bahwa ada 3 kata kunci dalam epistemologi ya, yaitu origin, sumber, kemudian metode, yang ketiga adalah validitas. Nah, dalam hal ini origin dulu, sumber pengetahuan. Bayani itu merupakan model epistemologi yang sumber pengetahuannya itu, sumurnya itu adalah nafs. Nas berarti kan Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Quran wal hadis. Nas atau teks ini berarti Al-Quran, hadis, wahyu. Jadi sumber pengetahuannya adalah teks. Berarti kalau dalam cara berpikir atau epistemologi Bayani ini, kita memperoleh pengetahuan kalau kita menjelaskan kandungan Al-Quran dan hadis, kandungan teks.
Maka artinya kan bayan ya. Bayan itu kan penjelasan tadi itu, jelas. Atau penjelasan. Apa yang dijelaskan? Teks. Ya. Kenapa teks perlu dijelaskan? Karena teks itu mengandung makna. Ya, teks itu mengandung makna. Maka yang dijelaskan ini maknanya. Bagaimana cara menjelaskan makna? Nah, ilmu klasik, ilmu ulumuddin yang klasik, ilmu-ilmu Islam yang klasik menjelaskan makna teks itu lewat tafsir. Prosesnya tafsir. Menafsirkan sesuatu, ya. Tafsir itu kan artinya menjelaskan sesuatu. Nah, kalau yang ilmu kontemporer menjelaskan teks itu bukan hanya pakai tafsir, tetapi juga pakai hermeneutik, misalnya. Apa yang diungkapkan, apa yang dijelaskan sama, yang dijelaskan adalah makna. Itu ya. Kemudian ini sumber yang paling otoritatif ini, Al-Quran dan hadis. Siapa yang paling paham tentang makna yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka dialah yang paling otoritatif bicara mengenai pengetahuan dalam konteks epistemologi bayani ini. Jadi bayan itu sekali lagi adalah penjelasan, apa yang dijelaskan, sumber yang dijelaskan itu apa? Sumbernya adalah teks. Kemudian, di samping teks, ada sumber lain. Apa itu? Al-khobar dan al-ijma. Apa itu al-khobar? Al-khobar inilah yang kita akui sekarang sebagai hadis dan ilmu-ilmu turunannya. Atau sirah nabawiyah itu masuk dalam khobar. Jadi kalau kita misalnya membaca bukunya Ahmad Wahib ya, Ahmad Wahib mengatakan mengapa kok hanya ada 4 sumber dalam Islam itu, dalam ilmu-ilmu Islam klasik. Itu cuma ada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Mengapa tidak masuk khobar? Khobar yang dimaksud di situ menurut Ahmad Wahib adalah sirah nabawiyah, perjalanan sejarah Nabi. Kemudian yang selanjutnya selain khobar adalah ijma. Apa itu ijma? Ijma itu adalah kesepakatan di kalangan para ulama mengenai suatu persoalan begitu ya. Biasanya ijma itu berkenaan dengan problem fikih atau problem kalam atau problem teologi. Tetapi yang jelas bahwa ijma dan khobar ini merepresentasikan otoritas ulama-ulama terdahulu. Ya. Nah, alurnya adalah Al-Qur'an itu, teks ini ya, Al-Qur'an itu dijelaskan, penjelasnya adalah hadis. Al-Qur'an ini dijelaskan oleh hadis. Hadis ini dijelaskan lagi ya oleh ijma gitu. Metode yang digunakan adalah qiyas. Nanti kita lihat di sini qiyas. Ya. Cara menjelaskannya itu salah satunya dengan qiyas. Nah, ijma ini kesepakatan ulama tadi ya. Nah, atau sumber lain adalah khobar tadi. Salah satu bentuknya adalah sirah nabawiyah atau perjalanan sejarah kenabian. Maka oleh karena itu di dalam universitas-universitas atau sekolah-sekolah agama Islam selalu ada pelajaran tentang sejarah Nabi atau sejarah Islam yang diawali dengan sejarah Nabi untuk menunjukkan apa itu khobar ini. Oke. Nah, bentuk ilmu yang muncul dari sumber yang begini ini, sumber yang bersumber pada nas atau pada teks dan ijma ini ada namanya ilmu tauqifi. Ilmu yang bersumberkan pada teks dan cocok dengan teks itu. Ya. Sumbernya adalah teks dan dianggap sebagai pengetahuan ketika dia cocok dengan teks itu, sesuai, korespon. Di validitasnya itu diukur dari ketersesuaiannya dengan teks tadi.
Misalnya apa? Bagaimana kita melihatnya ini? Sebenarnya sangat mudah ya. Ada anjuran atau ada kewajiban sekarang berpuasa di bulan Ramadan. Itu. Kemudian di awal-awal Ramadan kita mesti akan mendengarkan para penceramah menyampaikan ceramah awal di bulan Ramadan itu. Dia akan mengutip dan hampir semua masjid itu ya mengutip ayat yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ayat itu dari mana sumbernya? Al-Quran, ya. Berarti dia kan teks ya, nas, Al-Quran itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh penceramah tadi itu, apakah sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran ini? Kalau sesuai, kalau pengetahuan yang disampaikan oleh penceramah tadi itu namanya ilmu tauqifi, namanya, ya. Kenapa kok ilmu tauqifi? Karena dia menjelaskan kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran mengenai ayat puasa tadi itu. Jadi kalau kita kembali kepada ilustrasi tentang mengambil air dari sumur tentang epistemologi di sesi yang pertama dulu itu, maka sumber pengetahuan dalam bayani ini adalah Quran. Bukan realitas, bukan lain-lain, tapi Quran. Quran dan hadis. Ya. Quran dan hadis dijelaskan dalam ijma dan dalam khobar. Itu sumbernya. Biasanya mahasiswa yang mengambil program studi atau jurusan tafsir ini sudah paham ya, sudah familiar dengan model bayani ini. Dan biasanya juga kita dapati ulama-ulama sekarang ini di Indonesia cara berpikirnya atau mode of epistemologi mereka itu ya modelnya bayani ini sebenarnya. Jadi mereka dianggap ulama karena mereka punya pengetahuan mengenai ayat-ayat yang ada di dalam nas, di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, setelah origin, ada metode. Dalam metode ini ada proses dan prosedur. Method. Kalau kita kembali kepada ilustrasi sesi yang pertama dulu, metode ini kan menyangkut cara. Bagaimana caranya supaya air yang sudah ditimba dari sumur itu ketika diangkat ke atas dia tidak tumpah begitu. Nah, bagaimana metodenya atau cara seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang epistemologinya ini bayani? Maka ada cara namanya ijtihadiyah. Apa itu ijtihadiyah? Tahu jihad ya, jihad itu perang suci kalau sekarang. Kalau ijtihadiyah itu biasanya kalimat yang masyhur di kalangan umat Islam itu, barang siapa yang berijtihad, maka kalau ijtihadnya itu benar, maka dia dapat pahala 2. Tapi kalau ijtihadnya salah, maka dia hanya dapat pahala 1. Yang tidak dapat pahala adalah orang-orang yang tidak melakukan ijtihad. Ya. Itu istilah itu mulai populer sejak Ibnu Taimiyah itu. Mengatakan bahwa pintu ijtihad di kalangan umat Islam itu harus kembali dibuka. Karena apa? Karena banyak sekali problem-problem yang dulu tidak ada di masa Rasul, sekarang ada. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu secara hukum agama seperti apa? Ya, banyak sekali ya contohnya. Dulu orang kejahatan itu kan kejahatan hanya di dunia fisik. Sekarang ada kejahatan dunia maya, ada cybercrime dan seterusnya ya. Bagaimana itu fikih membahasnya? Maka harus ada ijtihadnya. Ya, dulu model kulturnya adalah kultur patriarki. Sekarang kan tidak begitu. Lalu bagaimana sekarang menyikapi kepemimpinan umat Islam kalau dipimpin oleh atau sekelompok masyarakat umat Islam kalau dipimpin bukan oleh laki-laki tapi oleh perempuan? Maka harus ada proses ijtihadnya itu, memunculkan satu hukum baru gitu, hukum fikih baru berdasarkan tetap nas Al-Quran dan hadis begitu, tapi produk hukumnya berbeda.
Itu ijtihad namanya. Nah, dalam proses ijtihad ini ada yang namanya istimbatiyah, ada istintajiyah, ada istidlaliyah, ada qiyas. Apa ini masing-masing ini? Istimbatiyah itu kesimpulan. Ya, istimbat itu kesimpulan. Istintajiyah itu mengambil pelajaran atau apa ya? Dari satu ayat kita ambil pelajaran dari situ atau makna pokoknya lah. Makna pokok. Istidlaliyah itu pendalilan, dalil. Dalil biasanya ini dalil ayat-ayat yang muhkamat itu, ayat-ayat yang sudah pasti hukumnya. Nah, ini modelnya, kesimpulan, istimbatiyah, kesimpulan. Pakai apa menyimpulkan itu? Maka kan biasanya kita kenal dalam logika itu ada namanya premis. Ya, premis itu ada dua. Premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan. Ini proses kesimpulan, istimbatiyah tadi itu. Ini Anda belajarnya di logika ini. Ilmu namanya logika atau mantik. Misalnya, semua manusia akan mati. Ya. Ini mayor. Jadi premis mayor ini, kalimat ini bisa diterima oleh semua orang dan itu kalimat yang benar. Bahwa semua manusia akan mati. Terus, minornya kita ambil contoh, siapa manusianya? Subairi misalnya, Bang Subairi. Subairi adalah manusia. Ya. Maka dikaitkan antara premis mayor dan premis minor ini kesimpulan apa yang bisa diambil? Subairi suatu saat akan mati. Itu model istimbatiyah. Ini kan premisnya Aristoteles ini kan. Ambil dari model Aristoteles ini. Jadi dari premis mayor, jadi kesimpulan atau istimbatiyah itu merupakan proses atau metode menyimpulkan sebuah hukum, sebuah konklusi dari menyandingkan antara premis mayor dan premis minor. Ya. Ini kalau model penyimpulan begini diterapkan kepada persoalan teologi, implikasinya sangat besar. Contohnya, dulu ceritanya ada konflik atau ada pertentangan antara kelompok yang membelot dari Ali itu namanya kelompok apa ya? Khawarij ya, kelompok Khawarij di perang Siffin dulu tahun ke-40 Hijriah itu. Jadi perang antara Muawiyah dan Ali. Perang antara Muawiyah dan Ali, kemudian Ali kalah ya. Lalu ada sekelompok pengikut Ali yang keluar dari barisan Ali namanya Khawarij, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij inilah yang membunuh Ali, ya. Ali bin Abi Thalib. Dibunuh oleh kelompok Khawarij ini. Dan akhirnya kan meninggal karena dibunuh Khawarij. Menurut kelompok Khawarij, melakukan pembunuhan terhadap Ali itu halal. Bukan hak, bukan larangan, tapi perbuatan yang benar itu. Nah, dari mana mereka kok bisa mengambil kesimpulan tentang boleh ini, halal ini membunuh Ali? Bahkan wajib, kata dia. Dari menyandingkan menurut premis tadi itu, mengambil kesimpulan dari menyandingkan premis. Yang sumbernya adalah dari ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Quran yang diambil? Kata orang Khawarij itu, mayornya ya, mayor, minor, kesimpulan.
orang-orang, kata dia, orang yang melakukan dosa besar, ya. Kalau seorang muslim melakukan dosa besar, maka seorang muslim itu bisa jadi orang kafir. Karena dia melakukan dosa besar. Murtakibul kabair istilahnya kalau dalam teologi itu. Kalau seorang muslim melakukan dosa besar, maka dia akan menjadi kafir. Nah, Ali dianggap sudah melakukan dosa besar. Mengapa kok Ali dianggap melakukan dosa besar? Karena dalam proses dalam proses perdamaian dengan Muawiyah waktu itu, Ali tidak menggunakan hukum Allah. Nah, ini dalil mereka. Ada nggak ayat yang mengatakan begini? Ada. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia adalah orang yang kafir. Ya. Itu dalil mereka dan ada sumber nasnya, ada sumber Al-Qur'annya. Maka kesimpulannya Ali kafir kata mereka. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dinaikkan lagi sama mereka kafirnya ini. Kafirnya ini jadi mayor. Jadi premis mayor. Orang yang kafir itu apa? Darahnya halal. Boleh dibunuh, kata orang-orang Khawarij ini. Ali kafir karena tadi dia sudah melakukan dosa besar. Ya. Ali kafir karena dia sudah melakukan dosa besar. Kesimpulan mereka apa? Ali boleh dibunuh. Jadi istimbatiyahnya itu model mengambil pengetahuan ini diambilkan dari apa? Dari ayat Quran sumbernya. Ayat Quran wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ada 3 ayat Quran dalam surat An-Nisa itu. Nah, model seperti itu namanya model istimbatiyah. Caranya apa? Menyandingkan premis mayor, premis minor, jadi kemudian dibuat kesimpulan. Itu berlaku di ilmu kalam, teologi, ilmu fikih, dan seterusnya dalam ulumuddin yang awal itu. Oke. Itu istimbatiyah ya. Yang kedua istintajiyah. Istintajiyah ini mengungkap makna. Jadi misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka fokusnya adalah ketika melakukan pencarian makna ini, fokusnya adalah pada satu konsep atau satu kata kunci dalam Al-Quran. Kalau dalam ayat tadi itu maka konsep atau kata kuncinya adalah tentang puasa. Ya. Puasa. Mengapa diwajibkan berpuasa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Maka dicari bagaimana caranya, bagaimana kok ada korelasi, ada hubungan antara puasa dengan peningkatan takwa, ya. Maka dicari makna apa yang tersimpan atau makna apa yang terselubung dari kewajiban berpuasa itu sehingga memperoleh derajat takwa tadi. Dengan catatan bahwa ketika melakukan proses istintajiyah ini itu dilakukan terhadap satu konsep atau satu kata kunci yang ada dalam Al-Quran atau hadis, biasanya begitu. Ya. Hasil dari istintajiyah inilah yang dijadikan istidlaliyah, dalil, dijadikan alasan, dijadikan dalil untuk mewajibkan hukum syariat tertentu dan seterusnya. Ya, ini prosesnya, metodenya biasanya begitu, istimbatiyah, istintajiyah, istidlaliyah. Nah, yang kita pelajari dalam filsafat biasanya adalah istimbatiyah ini. Istimbatiyah itu dengan proses tadi itu ya, menyandingkan antara premis mayor dan premis minor. Lalu ada metode yang lain selain istimbatiyah atau penyandingan premis tadi, namanya qiyas.
Qiyas itu adalah menyimpulkan satu hukum tertentu terhadap suatu persoalan yang belum ada dengan menyandarkannya atau mengambil hukumnya dari persoalan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Saya beri contoh qiyas sekarang ya. Qiyas. Ini pindah-pindah soalnya kalau langsung kayaknya enggak bisa. Beda. Qiyas. Mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu gitu ya. Dalam prakteknya adalah mengambil memunculkan sebuah hukum terhadap sebuah persoalan yang belum ada berdasarkan bagaimana persoalan itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam qiyas itu ada empat rukun atau arkan ya, arkanul qiyas ada 4. Pertama adalah hukum asal, yang kedua adalah hukum cabang, ketiga ilat. Kita ambil contoh saja empat itu. Nah, kita ambil contoh saja misalnya tentang hukum khamar dalam Al-Quran. Ayatnya berbunyi ada 3 ayat tentang khamar itu, innamal khamru wal maisur ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Yang paling jelas adalah ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan kamu melakukan sholat, jangan, terjemahan kasarnya, jangan sholat kalau sedang mabuk. Wa antum sukaro. Jangan sholat kalau sedang mabuk. Ya. Terus hukum asalnya adalah, hukum asalnya di sini ini, kita jangan melakukan sholat kalau kita sholat itu dilarang kalau orang kondisinya sedang mabuk. Ya, mabuk. Terus apa yang dimaksud dengan mabuk di sini? Apa itu mabuk? Mabuk itu adalah kondisi orang ketika hilang kesadaran. Jadi orang yang kalau kalau dia hidup tetapi tidak punya kesadaran gitu, kesadarannya itu hilang, maka yang dia ucapkan itu tidak tahu dia itu, maka kondisi itu disebut kondisi mabuk begitu ya. Atau dia mengatakan sesuatu tapi dia tidak paham apa yang diungkapkannya itu dia tidak sadar apa yang dia ungkapkan itu mabuk namanya. Nah, sekarang ada persoalan. Bagaimana dengan hukum cabangnya nih? Nah, kalau ini definisi dari mabuk tadi. Bagaimana kalau misalnya orang ketika sholat tetapi dia tidak paham apa yang diucapkannya itu? Apakah dia juga berarti hilang kesadaran? Nah, hukum cabangnya itu. Ya, qiyas. Modelnya pencariannya itu dengan qiyas. Contoh lain dari qiyas yang lebih mudah misalnya adalah khamar tadi itu. Khamar itu kan minuman keras ya. Khamar itu minuman keras yang diperas dari buah anggur itu. Nah, sekarang
Khamar ini diharamkan, hukumnya haram. Kenapa khamar haram? Karena dia membuat mabuk tadi. Memabukkan. Pada itu dulu, itu zaman dulu, zaman Nabi. Nah, zaman sekarang ada minuman keras yang itu bukan khamar, bukan saripati anggur, bukan diperas dari anggur, tetapi dari alkohol dan lain-lain. Ya, bagaimana hukumnya itu? Yang tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kita mencari hukum alkohol itu tidak ada dalam Al-Quran. Ada hanya hukum khamar. Maka untuk menetapkan hukum alkohol tadi, bahwa alkohol itu haram, itu metodenya pakai kias. Ya. Dari khamar ke alkohol itu pakainya apa? Kias. Kenapa kok pakai kias? Karena alkohol tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, proses kias tadi itu proses menjandingkan hukum yang ada di dalam Al-Quran mengenai khamar dengan alkohol yang saat sekarang ini tidak kita temukan adanya hukum dalam Al-Quran, tapi realitanya banyak orang yang mabuk karena minum alkohol atau minum kebanyakan minum lapen misalnya, atau minum macam-macam ya, termasuk anak-anak sekarang itu kan ada yang sampai menghirup lem Alteco dan seterusnya itu. Nah, untuk mengambil sebuah hukum dari hal-hal yang tidak ada dalam Al-Quran ini, metodenya namanya metode kias. Oke, kira-kira begitu. Jadi ada dua metode dalam bayani ini. Pertama ijtihadiyah tadi itu, yang kedua adalah kias. Kias ini sebenarnya bagian dari ijtihadiyah juga, ya, karena ini kan juga perlu berpikir, mengungkap perlu usaha keras untuk mengeluarkan sebuah hukum terhadap persoalan yang belum disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini contohnya ini, qiyas al-ghaib ala syahid. Jadi mengkiaskan sesuatu yang masih ghaib, masih belum ada hukumnya, terhadap sesuatu yang sudah syahid, sudah ada hukumnya. Di mana ada hukumnya itu? Dalam Al-Quran dan hadis. Itu dia. Nah, dalam cara berpikir bayani ini atau modus epistemologi bayani ini, ada sebuah alat atau ilmu alat yang mutlak diperlukan oleh orang yang bayaniun ini. Apa itu? Bahasa. Jadi pendekatannya itu selalu pendekatan lugawiyah pertama itu, bahasa, semantik gitu ya. Jadi orang tidak akan bisa mengungkap makna dalam Al-Quran, melakukan penafsiran terhadap Al-Quran, atau melakukan qiyas begitu, kalau dia tidak menguasai bahasa Al-Quran dan hadis. Bahasa apa? Arab. Jelas ini. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan terjemahan, tidak bisa. Ya, itu dia ilmu alat utama yang perlu dipenuhi, perlu dikuasai oleh kelompok bayaniun ini adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu macam-macam, ya. Ilmu bahasa Arab itu macam-macam. Saya coret lagi. Ilmu bahasa itu ya, bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu nahwu, ada yang namanya ilmu shoroh, ada yang namanya ilmu balaghah. Ya. Nahwu ini bicara tentang bagaimana menentukan harakat, apakah mansub, apakah baris atas, baris bawah, baris depan dalam tata bahasa, bagaimana apa itu kalimat dan seterusnya ya. Ini gramatikalnya lah. Ini grammarnya ini. Kalau dalam bahasa Inggris, ini grammarnya. Shorof itu ilmu tentang asal usul kata dalam bahasa. Dalam bahasa Arab itu kan perbuatan yang dilakukan sekarang dengan perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya itu kan penyebutan kalimat katanya itu beda. Itu ilmu shorof.
ya, do dan dan misalnya, do atau dan misalnya dalam bahasa Inggris itu ya, is or was misalnya, itu kan beda ya, kapan pakai is, kapan pakai was itu. Kemudian kalau dalam bahasa Arab, kalau yang pelakunya itu perempuan atau laki-laki itu kalimat gantinya beda juga. Kadang ada yang pakai ta, ada yang pakai ya kalau untuk dia dan seterusnya. Itu namanya ilmu sorof. Balago ini ilmu tentang keindahan kalimat dalam bahasa. Ini keindahan. Balago ini macam-macam pula, ada bayan, badik, ma'ani dan seterusnya ini. Ilmu tata bahasa Arab ini harus dikuasai oleh menjadi ilmu utama bagi orang yang mengandalkan model epistemologi bayani ini. Ya. Artinya apa? Kalau Anda akan melakukan sebuah istimbat hukum atau melakukan ijtihad terhadap ayat Quran dan hadis, Anda harus bisa bahasa Arab. Itu dalam ulumuddin yang klasik. Tidak ada tidaknya, harus bisa bahasa Arab. Kalau Anda tidak bisa bahasa Arab, Anda tidak akan mungkin sampai kepada, atau Anda akan tidak mungkin Anda bisa menangkap makna yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Ya. Nah, itu yang klasik. Yang sekarang, kalau dikembangkan dalam bentuk kontemporernya, ada namanya dalalah lugawiyah. Dalalah lugawiyah itu yang kita sebut sebagai ilmu semantik sekarang. Ya. Ilmu semantik. Semiotika, semiologi, strukturalisme dan seterusnya itu di sini tempatnya. Dalalah lugawiyah itu. Oke, itu pendekatannya. Yang keempat adalah peran akal. Kita sering mendengar, ini saya hapus dulu. Kita sering mendengar perdebatan di kalangan para ulama klasik antara dalil akal dan dalil nakal, ya. Dalil akli dan dalil nakli. Nah, perdebatan itu menunjukkan bagaimana akal difungsikan dalam epistemologi itu. Apakah Anda pengikut dalil akli atau nakli? Untuk para pendukung bayani ini biasanya mereka dikotomikan ini, mempertentangkan antara dalil akli dan dalil nakli. Mana yang paling bagus menurut mereka? Ya, nas tadi kan nakli berarti ya. Al-Quran ini kan wahyu dan teks ini berarti dalil nakli. Nah, bagaimana kalau sumbernya sudah ada? Bagaimana peran akal di sini? Maka peran akal hanya sebagai justifikasi saja, pembenar saja, pembenar atas apa yang ada dalam Al-Quran. Akal tidak boleh bertentangan, penjelasan rasional tidak boleh bertentangan dengan dalil nakal. Kalau itu ditemukan pertentangan, maka akalnya dihapus, rasionya dihapus. Ya. Atau sebagai repetisi saja, penguat saja, ya, pengukuh kebenaran, pengukuh otoritas teks, ya. Atau akal itu digunakan untuk apa? Untuk mengekang nafsu itu. Bagaimana caranya supaya dalam sebuah peribahasa Arab klasik itu dikatakan bahwa faman ala hawahu akluhu faqad naja. Artinya apa? Barang siapa yang akalnya lebih kuat dalam mengekang nafsunya itu, maka dia adalah orang yang selamat. Nah, dalam konteks ini apa? Supaya orang ketika melakukan proses istimbatiyah, istintajiyah, istidlaliyah tadi itu tidak mengikuti keinginannya sendiri. Ya. Itu harus dikekang sedemikian rupa oleh potensi rasio dia. Jadi bukan rasio di sini bukan untuk menemukan suatu hukum baru yang keluar dari jalur nakal, tidak, tetapi untuk mengukuhkan apa yang sudah ada di dalam teks, dalam dalil nakal itu, kemudian menguatkan itu, menjustifikasi, melakukan repetisi terhadap itu. Itu peran akal ya. Tidak bisa keluar dia dari bayan. Kalau dia keluar dari teks, maka kadang-kadang seringkali dianggap sesat. Itu ya, contohnya apa? Ada kalimat populer dari masa klasik itu, berpikirlah tentang
tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jadi berpikir tentang apa yang sudah diciptakan saja, tetapi jangan biarkan kamu rasiomu memikirkan pencipta itu, jangan, karena tidak akan bisa sampai di situ. Ya, ada keterbatasan potensi rasio. Rasio itu fungsinya atau potensinya apa? Hanya untuk ini saja, melakukan justifikasi, repetisi, dan taklid saja. Itu akal ya. Yang kelima, karena dia menggunakan prinsip-prinsip kebahasaan, maka validitas keilmuannya, validitas pengetahuannya adalah kedekatan atau keserupaan, ini yang kita sebut kemarin sebagai korespondensi ya, korespondensi antara teks dan makna. Mana makna yang paling dekat? Makna yang paling dekat dengan apa yang diinginkan oleh teks. Itulah yang dianggap sebagai yang paling benar. Itu namanya muqarabah. Kedekatan, keserupaan antara teks. Mana tafsir yang paling dianggap paling dekat dengan teks, yang paling yang paling serupa dengan teks, paling korespon dengan teks, itulah dianggap sebagai pengetahuan yang paling benar. Oke. Terakhir, model epistemologi atau cara berpikir bayani ini akan kita jumpai dalam ilmu-ilmu agama Islam yang klasik atau ulumuddin klasik itu. Apa itu? Ilmu kalam, fikih, nahwu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, nahwu, balaghah. Ya, ilmu kalam ini berarti kan teologi, teolog ya. Teolog. Kemudian tadi contohnya kelompok Khawarij tadi ya, kelompok Mu'tazilah, kelompok Murji'ah dan lain-lain. Sampai sekarang ini para pendukung ilmu kalam itu cara berpikir mereka bayani. Yang kemudian yang kedua fikih, jurisprudensi atau fuqaha atau usuliyun, ulama fikih. Ya. Yang ketiga adalah ahli bahasa. Kelompok ini mereka mengatakan bahwa pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang bersumber dari teks, nas, Al-Quran, ya, dari wahyu. Metode yang digunakan untuk mengambil, memunculkan pengetahuan yang benar dari Al-Quran itu adalah ijtihadiyah dengan kias. Pendekatannya adalah lughawiyah. Fungsi akal adalah justifikatif, repetitif ini. Dengan prinsip dasar atau mengukur validitasnya itu dengan model korespondensi. Ya, ini dia kalam, fikih, dan nahwu. Nah, kita beragama sekarang dalam konteks kontemporer ini kan ilmu dasar agama Islam kita ya ini. Kalam, fikih, mungkin nahwu tidak ya, ini ilmu alat, tapi kalam, fikih terutama. Kalau filsafat dan tasawuf itu kan belakangan munculnya. Filsafat dan tasawuf itu belakangan munculnya itu. Yang pertama sekali adalah soal kalam dan fikih. Di masa anak SD itu yang diajarkan pertama kan soal teologi, soal kalam, soal kepercayaan. Ya. Baru setelah itu bagaimana kewajiban sholat, toharo, dan seterusnya. Sehingga kemudian cara berpikir kita di kalangan umat muslim secara tidak sadar adalah cara berpikir atau model epistemologi yang kita praktekkan adalah sebenarnya model epistemologi bayani. Ya, itu dia bayani. Saya kira itu pengantar dari saya, Putri. Nanti mungkin untuk Burhan dan Irfan bisa kita lanjutkan di pekan depan begitu ya. Saya kembalikan ke Putri. Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya malam ini. Buat teman-teman tadi yang sudah mendengarkan materi dari awal sampai akhir, mungkin di dalam hatinya atau ada yang mengganjal, ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan. Untuk penanya kita batasi sampai 3 penanya aja. Dan nanti ketika bertanya boleh sebutkan nama, asal kampus, sama pertanyaannya. Ya, baik dari teman-teman mungkin
bisa mengutarakan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti tolong on cam ya. Boleh kalau tanya tentang istilah-istilah juga boleh. iya, Pak. Tentang Ya. istilah-istilah tadi yang belum paham juga silakan. Iya. Ya, silakan kawan-kawan. Dari Bang Subairi mungkin. Ya, silakan. Apa sudah paham semua ini kayaknya? Gimana? Oke. Yunda Ruwaida. Mungkin ada pertanyaan, Yunda? Oke. Oke, udah ada satu penanya. Ambil nunggu itu masih ada lagi. Satu udah dari Mbak Ruwaidah Anwar. Ini siapa aja nih yang hadir ini? Ada Aldi, Siswanto, Darwis, Kausyid Ridho. Sampai kira harus berjalan beriringan. Gimana nih? Oh, mau lewat room chat aja ya bertanyanya, Mbak? Atau mau langsung? Niatnya sih pengen dibacain aja, Put. Assalamualaikum, Pak Iqbal. Mau tanya itu sih yang tadi proses istinbatiyah itu dan seterusnya kan tadi ada beberapa. Apakah dalam proses berpikir pengambilan kesimpulan tadi harus sejalan berurutan begitu? Dalam praktek memahami teks misalnya. Oke. Gimana, Pak? Itu aja sih pertanyaan. Satu-satu aja dulu ya. Oh iya, baik, Kak. Satu-satu dulu. Oke. Kita kembali ke whiteboard tadi. Misalnya tadi dalam memahami teks yang konteksnya ada yang lingkupnya tadi dalam kalam ya. Sumbernya tetap dari Al-Quran. Jadi ada ayat dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ya, waman lam yahkum bima anzalallah kafirun. Ini sebenarnya kalau dicek di Al-Quran itu ada 3 istilah ini. Humul fasikun, ya, yang pertama, yang kedua kafirun, yang ketiga munafikun. Kalimat awalnya sama. Umul kafirun, fasikun, munafikun. Yang kita pakai sekarang kan kafirun. Mengapa kita pakai? Ini kan tadi konteksnya khawarij. Sekarang bagaimana ini cara memahami ayat ini? Apakah bertahap atau tidak? Ya, istimbatnya itu bertahap atau tidak? Ya jelas bertahap tidak. Makanya biasanya kalau dalam tafsir itu pendekatan pertama yang digunakan kan pendekatan semantik ya. Kalau Anda pakai teori apapun, bahkan teori yang lagi senang dipakai di UIN Jogja itu kan maknakum magzanya Prof. Sahiron itu ya. Itu juga berangkat dari semantik. Mau pakai hermeneutikanya Fazlur Rahman misalnya double movement itu berangkatnya juga dari pendekatan dari analisa semantik pertama. Apa itu analisa semantik? Menganalisa makna kata, arti kata itu semantik itu. Ya, siapa itu kafir?
Ini yang dilakukan oleh kelompok Khawarij dulu itu. Siapakah orang-orang kafir? Dalam ayat ini, orang kafir adalah orang yang menggunakan hukum bukan hukum Tuhan, bukan hukum Allah. Jadi orang yang menyelesaikan suatu masalah, tetapi dalam penyelesaian masalah itu dia tidak menggunakan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Ya. Jadi orang yang tidak menggunakan hukum Allah ketika menyelesaikan sebuah persengketaan. Nah, konteksnya Khawarij tadi kan konflik antara Ali dan Muawiyah. Muawiyah ya. Muawiyah ini kan pendiri dinasti Umayyah ya. Anda bisa baca kembali itu, silakan baca kembali sejarahnya bagaimana arbitrase istilahnya itu terjadi antara Ali dan Muawiyah itu. Yang akhirnya orang-orang Khawarij ini mengatakan bahwa ketika Ali menyelesaikan permasalahan dengan Muawiyah itu, mereka tidak menggunakan hukum Tuhan atau hukum Allah. Ceritanya adalah, kalau kita merujuk kepada karya-karya klasik tafsir ya, pada waktu itu kelompok Ali dan Muawiyah ini perang. Ya, siapa itu Ali? Ali saya kira Anda sudah tahu ya, Ali ini adalah khalifah yang keempat. Kemudian Muawiyah ini gubernur Damaskus yang diangkat oleh Utsman, khalifah yang ketiga, tetapi pada masa Ali ini dilengserkan oleh Ali. Karena apa? Karena menganggap bahwa pengangkatan Muawiyah itu karena faktor nepotisme, kedekatan Muawiyah dengan Utsman. Perlu diketahui bahwa Muawiyah ini masih kerabatnya Utsman gitu, dan seterusnya ya. Sehingga kemudian Muawiyah ini ketika Utsman terbunuh, dia menganggap bahwa Ali tidak peduli dengan terbunuhnya Utsman itu. Jangan-jangan mereka mengatakan bahwa jangan-jangan dalangnya itu adalah Ali. Bla 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 begitu, maka terjadilah perang antara Muawiyah dan Ali. Ini kan perang politik ini sebenarnya. Tetapi perang politik di dunia Islam itu seringkali menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjustifikasi sebuah tindakan. Tadi ya, Bayani itu kan soal justifikasi kan. Oke. Nah, kemudian dalam perang tersebut Muawiyah ini sudah kalah. Sudah terdesak Muawiyah ini. Sudah kalah. Tetapi kemudian Muawiyah ini cerdik ya, culas atau cerdik itu. Kadang-kadang culas sama cerdik itu kan beradik kakak itu. Dia dia memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menusukkan Al-Quran atau jangan menusukkan lah. Kalau menusukkan nanti Al-Quran ditusuk nanti ada yang marah. Tak boleh Al-Quran ditusuk pakai tombak itu, tapi diikat saja untuk mengikatkan Al-Quran di ujung tombak pasukannya itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Itu triknya Muawiyah. Apa maksudnya? Muawiyah mengajak supaya ayo Ali kita menyelesaikan persengketaan kita ini dengan menggunakan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu ajakannya Muawiyah. Bagaimana caranya damai? Dengan cara arbitrase, kata dia. Maka diutuslah seorang diplomat dari masing-masing kubu ini ya. Ini Abu Musa al-Asy'ari yang mendampingi ini Amr bin As dan seterusnya itu. Proses perdamaian antara Ali dan Muawiyah ini menurut kelompok Khawarij, meskipun Muawiyah mengatakan, menyimbolkan bahwa perdamaian itu dilakukan dengan mengedepankan Al-Quran, tetapi prakteknya kata Khawarij, perdamaian itu yang dilakukan antara Ali dan Muawiyah itu tidak merujuk sama sekali kepada hukum Allah. Itu kata Khawarij. Nah, orang yang tidak menggunakan hukum Allah dalam menyelesaikan persengketaan itu, menurut Khawarij, itu adalah orang yang kafir. Nah, atas dasar ini kemudian proses semantik terhadap kata kafir ini kemudian mereka beranjak kepada ayat berikutnya bahwa orang dalam Al-Quran kan juga dijelaskan bahwa membunuh orang kafir itu boleh. Betul. Halal. Maka mereka berusaha untuk membunuh Ali dan membunuh Muawiyah. Yang berhasil kan membunuh Ali. Muawiyah kan tidak berhasil dibunuh oleh kelompok
warid ini. Nah, proses istimbat hukumnya itu menghalalkan sebuah tindakan dengan berdasarkan kepada ayat Al-Quran ini, itu prosesnya dilalui tahap per tahap. Ya, mulai dari semantik. Nah, begitu juga kalau dalam perkembangan teori-teori tafsir itu biasanya dilalui dan tahap per tahap tadi ini, semantik. Analisa pertama sekali adalah analisa tentang kata. Selalu begitu. Kenapa? Karena sumber pengetahuannya adalah teks, Al-Quran dan hadis. Beda nanti dengan burhan dan irfan ya, yang sumbernya tidak lagi teks, tapi ada sumber lain begitu. Tapi kalau yang berkenaan dengan bayani ini, karena sumbernya teks, maka mau tidak mau analisa pertamanya modelnya teks, semantik. Dan untuk melakukan proses semantik ini kita butuh kemampuan bahasa. Harus punya kemampuan bahasa Arab. Maka oleh karena itu, di kalangan ulama klasik dikatakan dalam proses kias tadi itu saja, yang disebut kias tadi, orang tidak boleh melakukan kias kalau dia tidak bisa berbahasa Arab. Itu syarat utama kias dalam tradisi klasik begitu. Saya kira begitu, Ida. Baik, Pak. Gimana Mbak Ruwaidah? Saya pikir udah cukup ya dengan jawaban dari Pak Iqbal. Kita boleh beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Tadi ada, oh iya, oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Dari Bang Subairi, tadi mengajukan diri ingin bertanya. Disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama kepada moderator telah memberikan waktunya. Yang saya belum paham ini Bang, yang saya belum paham nih tentang, kalau nggak salah itu saya pernah baca ayat Al-Quran, pernah baca dengan artinya itu di surat Al-Baqarah kalau nggak salah itu kan ada kata-kata atau bahasa yang menerangkan tentang mubham kalau nggak salah, yang satunya mubham, yang satunya apa aku lupa di situ. Dan tarik dengan pembahasan tadi yang dijelaskan oleh Bang Iqbal tadi, bahwasanya ilmu tauhid ialah ilmu yang sesuai dengan teks di situ. Nah, dan kalau kita kan ya, kalau dengan kegelisahan yang saya rasakan setelah melakukan ikut kajian ini, dengan ayat-ayat Al-Quran yang pernah saya baca dulu itu dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah, kalau mubham, kalau nggak salah, mubham itu kan ilmu ayat Al-Quran yang yang tidak bisa, artinya maknanya itu tersimpan, hanya Tuhanlah yang tahu gitu. Dan juga ada ayat Al-Quran, kan ada dua ayat Al-Quran yang udah jelas artinya, penjelasannya udah jelas, dan ada ayat Al-Quran yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia itu sendiri, hanya Tuhan yang tahu di situ. Yang saya tidak pahamin adalah ayat Al-Quran atau ayat mubham ini yang tidak mempunyai makna, yang tidak, manusia tidak paham dengan makna itu sendiri. Kalau kita kembalikan dengan teori atau kelompok Islam itu sendiri, yang Hotobiyun itu kan harus didefinisikan. Dan apakah mubham itu atau ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami oleh manusia itu termasuk epistemologi atau gimana, atau termasuk Hotobiyun atau gimana, atau teori-teori yang lainnya, itu yang saya tidak pahamin Bang. Oke, terima kasih. Bagaimana tadi yang termasuk Hotobiyun tadi agak terputus di Rim. Kenapa? Diulang pertanyaannya Bang. Yang bagian terakhir tadi agak terputus, terganggu sinyalnya. Yang ayat-ayat Al-Quran yang mubham, dengan artian tidak bisa dipahami oleh manusia, hanya Tuhan tahu, apakah itu termasuk Hotobiyun atau Jadaliyun atau Panyun, atau itu tidak masuk
apakah itu bukan epistemologi atau yang lainnya? Itu yang saya tidak paham, Bang. Ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu. Contohnya Yasin, terus lagi to, si, min, ain, min dan lain-lainnya itu kan makna punya makna, tapi kita manusia itu nggak paham, cuma Tuhan yang paham. Kan kayak gitu. Biasanya kalau di pondok itu, kalau kiai-kiai ngajarin itu Allahu a'lam, bilangnya kayak gitu biasanya. Iya. Oke, terima kasih. Langsung, Put. Ya boleh Pak, mau langsung dijawab. Udah selesai ya pertanyaannya Bang Super? Sinyalnya terganggu, Putri. Namanya bukan mubham. Mubham itu beda lagi itu. Tapi ada ayat-ayat muhkamat. Saya punya asisten ini. Kedua ayat-ayat mutasyabihat. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Itu ya Ria, saya kira bukan mubham deh. Jadi ada ayat-ayat yang namanya muhkamat. Baru ingat, Bang. Ya. Ini jelas hukumnya. Muhkamat itu hukumnya jelas. Contohnya apa? Ini hukum-hukum yang jelas, aqimus shalah gitu, dan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya itu. Hukumnya jelas itu ya. Eksplisit. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak eksplisit tetapi implisit. Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini ayat yang hukumnya tidak jelas begitu ya. Hukumnya masih samar. Jadi orang perlu tafsir atau bahkan bukan hanya tafsir, tapi orang perlu takwil terhadap ayat-ayat ini. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui maknanya. Makna dari ayat itu. Jadi itu dia perbedaan antara ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Nah, khotobiyun tadi itu levelnya di sini, di ayat-ayat muhkamat. Ya. Kelompok khotobiyun atau bubayaniun tadi itu mereka sumber pengetahuan utama mereka, sumber epistemologi pertama mereka itu adalah ayat-ayat muhkamat. Ya. Terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini mereka bahkan mengambil jarak. Mereka tidak mau menakwilkan atau menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu. Nah, ya. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah, kata mereka. Mereka tidak kata mereka yang tahu atau yang paham maknanya itu adalah Allah. To, sim, mim, alif, lam, mim, kaf, ya, ain, shad dan seterusnya itu yang paham maknanya hanyalah Tuhan Allah, kata mereka. Karena itu termasuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian mereka mengatakan ayat-ayat mutasyabihat ini biasanya ditakwilkan oleh orang-orang yang di dalam hati mereka belum memiliki keyakinan atau kepercayaan yang paripurna. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigum fayattabi'una ma tasyabaha minhu, ya, kata mereka. Mereka orang-orang yang belum punya keyakinan yang paripurna atau imannya itu belum kuat, kata mereka ya. Maka kelompok itu biasanya cenderung untuk menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Siapa yang mereka maksudkan itu? Ya para filosof tadi yang pakai takwil. Nanti kita di sesi berikutnya kita mengarah ke situ. Tapi sebenarnya yang sesi ini kan masih soal ayat-ayat muhkamat dulu. Ya. Kemudian ada lagi ayat yang lain mengatakan bahwa kalangan ulama mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat ini ada kelompok orang yang bisa mengetahui maknanya, yaitu ulul albab namanya, kelompok ulul albab.
Siapa itu ulul albab? Ini ada yang mengatakan ulul albab itu nanti adalah kelompok sufi, ada yang mengatakan ini filosof, ada yang mengatakan ini fuqaha. Tetapi konsep ulul albab ini kan sebenarnya juga problematik di dalam Al-Quran ya. Masing-masing kelompok menafsirkan bahwa menganggap mereka lah ulul albab. Tapi istilah ulul albab ini ada dalam Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita gariskan perbedaannya saya kira. Muhkamat, mutasyabihat. Menurut Ibnu Rus, filosof itu ya, dan rata-rata ulama Muslim mengatakan orang-orang awam, orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang cukup dalam ilmu agama Islam, sebaiknya mereka diarahkan ke sini saja, ke ayat-ayat muhkamat saja, ayat-ayat yang sudah jelas hukumnya. Ya. Jangan mereka dibawa kepada ayat-ayat mutasyabihat. Ini konsumsi orang yang levelnya sudah lebih tinggi gitu. Ya, menggunakan orang-orang yang awam tadi itu cukup dengan ayat-ayat muhkamat saja, ayat-ayat yang sudah pasti hukum syar'inya sudah pasti, mereka diajarkan yang ini saja. Ya, inilah khotobiyun tadi, khotobiyun. Mutasyabihat ini nanti jadaliyun, ya, kelompok jadaliyun yang menggunakan rasionya rasio dialektis itu. Mereka berbantah-bantahan, memodelkan tesa, antitesa, dan sintesa untuk mendiskusikan atau membahas tentang apa misalnya makna ayat yadullah fawqa aydihim. Masa Tuhan punya tangan sih? Nah, artinya kan itu, yadullah itu kan Tuhan, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Apakah Tuhan punya tangan? Kan tidak mungkin. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu punya tangan, berarti kita menyamakan Tuhan dengan manusia. Kalau begitu apa artinya yadun dalam ayat-ayat tersebut? Berarti kan ayat tentang yadun itu mutasyabihat, mutasyabih, perlu takwil itu. Maka ada yang mengatakan bahwa yadun itu artinya kemampuan atau kuasa atau apa. Nah, mana makna yang paling tepat? Nah, itu jangan dibahas dengan model fotobi, dengan model penjelasan, tapi dibahasnya dengan model dialektik, gitu. Jadi model epistemologinya atau model metode memperoleh pengetahuan prosesnya itu berbeda antara muhkamat dan mutasyabihat ini. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan, Ri. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak. Baik, begitu jawabannya Bang Zubairi, yang kita tahu bahwa golongan khotobiyun itu menjadikan sumber pengetahuannya itu dari ayat-ayat muhkamat saja, begitu ya Pak? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Darwis. Kak Darwis? Masih on? Sip. Ya, siap. Dengar? Ya, kedengaran. Oke. Baik. Terima kasih yang diberikan kepada saya kesempatan untuk mengonfirmasi apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Saya tadi menarik ketika kita berbicara tentang transendensi, ketika objek dan subjek. Jadi bagusnya ketika di filsafat Islam ataupun tokoh filosof Islam itu selalu keterkaitannya pengetahuan itu bahwasanya ada yang transendensi. Nah, oleh karena itu ketika kita kembali kepada kelompok bayani, sebagaimana penjelasan awal bahwa pengetahuan itu bisa diperoleh dari beberapa penjelas, dan kemudian dijelaskan pula tadi bahwa ada beberapa metode, dan yang paling menarik di sini adalah ketika kita berbicara tentang Al-Quran, nas yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pengetahuan yang sangat otoritatif untuk menentukan sebuah hukum. Nah, ini kan sebenarnya bertolak belakang ketika kita berbicara tentang pengembangan wacana ilmu pengetahuan. Dan yang menjadi poin dalam pertanyaan itu adalah bahwa apakah pengetahuan yang dipelopori ataupun yang berada dalam kelompok bayani ini kemudian menjadi salah satu penyebab sehingga terjadinya kemunduran wacana ilmu pengetahuan di ranah Islam.
Itu yang pertama. Kemudian karena alasan yang selanjutnya bahwasanya kan itu sangat doktrin sekali. Nah, saya kemudian juga mengutip dari pandangan seorang tokoh yang mengatakan bahwasanya agama adalah alat yang paling efektif ataupun yang paling yang paling sempurna untuk dijadikan sebagai alat penindasan. Kenapa? Karena kita menggunakan teks-teks suci. Nah, berdasarkan dengan hal itulah yang kemudian menjadi tolok ukur saya tadi mengatakan bahwasanya apakah di kelompok Bayani ini penyebab salah satunya yang menjadi penyebab ya terjadinya kemunduran dalam wacana ilmu pengetahuan. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang ulama. Saya sebenarnya menariknya kerana sana sebenarnya ketika kita berbicara tentang khawarij dan sebagainya. Nah, itu kalau kecenderungannya kita identifikasi, maka dia cenderungnya ulama seperti apa kalau kita konteksnya dalam hari ini, dalam konteks saat ini. Saya kira itu dua pertanyaan yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Darwis. Mungkin saya boleh mengulangi pertanyaannya, Pak, atau gimana? Ya, gimana Bu? Tadi untuk saya sedikit mengulangi pertanyaannya, apakah jangan-jangan kaum Bayani ini justru menjadi penyebab kemunduran ilmu pengetahuan di dunia Islam itu sendiri? Terus yang kedua, melihat dari tokoh Khawarij, apakah di konteks sekarang ada ulama yang seperti itu? Seperti itu, Kak Darwis? Ya, sip. Oke, siap. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Darwis. Kalau saya tidak sepakat mengatakan bahwa itu Bayaniun ini penyebab kemunduran ya, karena kita harus mengakui bahwa perkembangan ilmu agama Islam yang paling awal itu ya dikembangkan oleh kelompok Bayani. Bukan kelompok filosof atau kelompok yang lain, tapi kelompok Bayani. Kalau pengetahuan yang kita maksud adalah pengetahuan ilmu-ilmu keagamaan Islam yang paling awal. Tapi kalau yang kita maksud adalah pengetahuan itu berarti sains dan teknologi, itu beda ya. Beda karena bidang ilmunya sudah lain. Tetapi saya akan menjelaskan begini, bahwa model pengetahuan Bayani itu kan modelnya korpus begitu. Ini Al-Quran begitu ya. Al-Quran wal hadis. Ada istilah dari Clifford Gutt itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak bicara tentang pengetahuan Quran dan hadis ya, tapi dia menggunakan istilah involusi. Involusi. Jadi kalau kita pakai istilahnya di sini involutif begitu. Apa itu involusi? Involusi itu penggelembungan begitu. Jadi pengetahuan yang dihasilkan dari sumber Al-Quran dan hadis itu yang diungkapkan makna ya. Makna dari Al-Quran dan hadis ini. Dia akan memiliki batasnya sendiri. Ada batasan makna itu ada teori macam-macam di situ, ada teori limit ya, limit atas, limit bawah dan seterusnya, itu yang hasil pengetahuan yang dihasilkan itu sifatnya involutif. Jadi bagaimanapun korpusnya itu ada dalam Al-Quran dan hadis ya, dan tidak akan bisa keluar jauh dari situ, tidak bisa. Dia terlepas sama sekali dari Al-Quran dan hadis, tidak bisa. Tetapi tetap dalam korpus Al-Quran dan hadis. Tetap dalam korpus Al-Quran dan hadis. Model pengetahuan yang seperti ini, perkembangannya disebut perkembangan yang evolutif. Jadi dia tidak akan bisa menghasilkan pengetahuan yang independen sama sekali dari Al-Quran dan hadisnya, nggak bisa. Tapi tetap ada keterkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, itu namanya perkembangan. Ya, kalaupun nanti akan
digunakan untuk untuk menyikapi satu realitas baru, maka namanya ini ada kata kuncinya itu kontekstualisasi. Nah, kontekstualisasi. Apa kontekstualisasi itu artinya apa? Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang ada dalam sunnah itu dikontekskan dengan konteks yang sekarang. Nah, konteks yang sekarang ini kan terpisah dari Al-Quran dan hadis, tetapi dicari keterkaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Itu bentuk pengembangan. Nah, bentuk pengembangan yang seperti ini saya menyebutnya ini model pengetahuan, dia berkembang, tetapi pengetahuannya itu evolutif. Karena apa? Karena tidak bisa terlepas sama sekali dari korpus dasarnya ini. Itu ya. Metode yang digunakan untuk melakukan kontekstualisasi ini apa? Ya kias tadi, kias, kemudian istimbatiyah, istintajiyah dan seterusnya. Itu dia model, itu dia metodenya ya. Kemudian yang kedua, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa bayani itu penyebab kemunduran ya, tidak. Tapi karena bagaimanapun juga perkembangan ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu bayan, kemudian ilmu nahwu dan seterusnya itu berhutang budi kepada kelompok bayaniun ini dan kelompok khotobiyun itu. Kemudian Khawarid, bagaimana sekarang itu? Kelompok yang Khawarid ini kan kelompok yang keluar dari barisan Ali ya. Mereka menganggap bahkan Khawarid yang paling radikal itu ya ekstremis sekarang itu yang menganggap bahwa orang yang tidak sealiran dengan mereka itu kafir semua. Jadi senangnya Khawarid ini mengkafir-kafirkan memang. Dan untuk modernnya ada nggak? Ada, banyak sekali kelompok modernnya itu menutup diri ya dari perkembangan realitas masyarakat sekarang, kemudian perkembangan model pemahaman keagamaan itu mereka tidak terima. Pokoknya harus kembali kepada Quran dan hadis. Letterlek sekali mereka memahami itu. Apakah ada sekarang ini? Ada. Ya, kita menyebutnya apa ya, macam-macam. Saya tidak harus kita lakukan penelitian spesifik itu bagaimana misalnya keterhubungan antara Khawarij dengan FPI gitu ya, dengan Ikhwan dan seterusnya itu, atau dengan kelompok kanan mentok di Islam itu misalnya kelompok teroris yang kita sebut sekarang dan seterusnya, itu kan perlu, kalau kita mau mengklaim bahwa mereka itu adalah generasi modern dari Khawarij karena ada kesamaan-kesamaan tertentu ya secara umum mungkin, tetapi secara spesifik kan kita perlu melakukan penelitian spesifik juga ya. Tapi saya hanya mengatakan bahwa aliran-aliran teologi yang klasik itu, Khawarij misalnya, atau Mu'tazilah, atau Asy'ariyah, representasi modernnya ada. Karena apa? Karena cara memperoleh pengetahuan mereka, epistemologi mereka yang dulu itu bisa kita temukan dalam kelompok teologi sekarang. Itu itu komentar saya. Sebelum ke yang lain, saya tadi ada di chat room Ida menanya bagaimana muhkamat dan mutasyabihat itu ya. Memang di dalam beberapa tafsir itu ada perbedaan. Ayat ini muhkamat, ayat ini mutasyabihat misalnya. Contohnya tadi itu ayat tentang yadullah fawqa aydihim itu. Ada yang mengatakan itu mutasyabihat. Tetapi ada yang mengatakan itu muhkamat. Muhkamat dalam artian ya sudah itu memang tangan, tetapi tidak usah bertanya bagaimana bentuk tangannya Tuhan itu. Jadi tidak ada satu persepsi yang sama di kalangan para mufassir mana ayat yang muhkamat dan mana ayat yang mutasyabihat. Tetapi rata-rata para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat yang berkenaan dengan ibadah mahdoh itu ya, toharo, sholat dan seterusnya itu termasuk kategori ayat-ayat muhkamat. Gitu. Saya kembalikan ke Putri. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sepertinya begitu ya jawabannya Kak Darwis. Bagaimanapun juga kaum bayani tidak bisa kita katakan sebagai penyebab kemundurannya agama pengetahuan di dalam agama Islam. Karena melihat seperti yang dikatakan Pak Imam Iqbal sendiri, kita punya hutang yang mana ilmu pengetahuan balaghah, nahwu saraf dan lainnya berkembang dari golongan ini sendiri. Bagaimana Kak Darwis? Sudah cukup paham ya? Iya, cukup. Makasih Pak Iqbal.
Ya, terima kasih. Makasih Pak Iqbal atas jawabannya. Kami ucapkan terima kasih untuk pemateri malam ini, yaitu Pak Imam Iqbal telah menyempatkan waktunya untuk membagi ilmu dengan kita semua. Tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih istiqomah mengikuti kurs epistemologi ini. Semoga nantinya sampai akhir ya, tetap semangat, giroh untuk mencari ilmunya itu tetap ditingkatkan lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kawan-kawan semuanya. Mari kita tutup malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Semoga sehat-sehat. Ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Ya, saya Terima kasih tutup. Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.